Bismillah teman-teman. Dalam Islam ada dua istilah untuk menjelaskan kemerdekaan. Yang pertama istiqlal, yang kedua hurriyah. Nah, ini kalau kalian buka kamus sama-sama artinya kemerdekaan. Makanya di Jakarta dulu Pak Karno memberi nama Masjid Istiqlal. Itu sebenarnya nama lain dari Masjid Kemerdekaan. Cuma konotasinya beda antara istiqlal dan hurriyah. Maknanya berbeda meskipun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama mungkin bisa pakai istilah merdeka. Kalau istiqlal itu freedom from, bebas dari sesuatu. Kalau hurriyah itu freedom for, bebas untuk melakukan sesuatu. Nah, ini perlu dibedakan juga. Kemarin kalian kan teriak-teriak, saya ingin kebebasan, saya ingin kebebasan. Iya. Mau bebas yang jenis apa? Yang jenis istiqlal atau jenis hurriyah. Kalau istiqlal ini sebenarnya kalau dalam Islam banyak dijelaskan dalam tasawuf. Nanti ada makom sufi, misalnya dijelaskan oleh Ibnu Arabi, makom namanya hurriyah, makom bebas. Nah, istiqlal itu adalah freedom from, jadi bebas dari. Yang dimaksud apa sih? Manusia itu dituntut untuk membebaskan dirinya dari ketergantungan apapun selain Allah. Tidak diperbudak oleh apapun selain Allah. Termasuk diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh orang lain, dikuasai, dijajah orang lain. Satu-satunya tempat kita bergantung itu Allah saja. Dan kita bebas dari semua yang bukan Allah. Itu namanya istiqlal. Jadi maka kemerdekaan dari penjajah itu ya istilah kemerdekaannya ya, kita mengalami istiqlal, kebebasan. Jadi wisuda lulus terus wah bebas aku dari tugas-tugas dosen. Nah, itu istiqlal. Nah selanjutnya terus kamu bingung, ini terus mau apa ya habis lulus? Nah itu hurriyah. Jadi selanjutnya mau apa? Kalian bebas sih, tapi kan lebih sulit kalau selanjutnya mau apa itu. Kalau membebaskan diri dari sesuatu kan jelas. Yang mengikat aku ini loh, terus aku bebas. Tapi bebas lebih sulit itu yang freedom for. Bebas untuk apa? Dulu misalnya kita ingin bebas dari Orde Baru misalnya, kan 98 itu dahsyat sekali peristiwanya. Tapi terus kalau sudah itu mau apa? Itu kan terus banyak yang kebingungan saat itu. Jadi bebas dari lebih mudah daripada bebas untuk. Banyak orang yang tidak terlatih kalau sudah freedom for ini. Akhirnya salah-salah pilih. Akhirnya ruwet. Terus penak zaman biyen. Lebih asik yang lalu deh, sekarang tidak enak misalnya. Karena kamu apa? Kamu tidak mampu untuk freedom for ini. Menentukan nasibmu sendiri. Mungkin karena biasa dituntun, biasa diarahkan, biasa ditetapkan dan lain sebagainya. Jalan sendiri, menetapkan sendiri hidupmu tidak bisa. Nah, ini nanti perlu pendidikan. Jadi paling tidak dipahami itu ya, istiqlal itu membebaskan diri dari keterikatan apapun selain Allah. Kemudian hurriyah, kalau sudah bebas apa? Hurriyah, bebas melakukan apa? Lakukan 3 hal ini saya ambil dari konsepnya Ibnu Arabi tadi. Hurriyah itu berarti kita melakukan 3 hal. Ta'alluq, kemudian takhalluq, dan yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk
Takhalluk dan ta'alluq. Ta'alluq itu ketika kita bebas dari segala sesuatu, satu-satunya tempat bergantung kita hanya Allah saja. Ini namanya ta'alluq. Menyambungkan hidup kita dengan Allah saja. Ya itu nanti kan hasilnya ta'alluq itu alaqah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua takhalluk. Takhalluk itu mengisi hidup kita dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang baik. Itu namanya takhalluk. Yo di antara budi pekerti yang baik itu yo bi akhlakillah. Makanya ada istilah takhallak bi akhlakillah, berakhlak sesuai dengan akhlak-akhlak mulia utama yang juga dimiliki oleh Allah di level kita tentu saja. Jadi namanya takhalluk. Jadi ta'alluq, takhalluk. Yang ketiga apa? Tahakkuk. Tahakkuk itu mewujudkan, menjalankan yang benar, yang baik, yang indah, yang kita tahu. Itu namanya tahakkuk. Ini kelihatannya sederhana, apalagi kalau cuma dijelaskan gini kamu langsung paham. Simple, cuma menjalankannya pontang-panting mesti. Jadi ta'alluq misalnya, hidup yang nyambung terus dengan Allah itu bisa ikhtiar seumur hidup kamu. Takhalluk juga begitu, apalagi hari ini godaan banyak. Yang ketiga tahakkuk. Jadi tahakkuk itu karena sebenarnya kita itu baik buruk, itu sebenarnya sebagian besar kita sudah tahu. Bahkan orang yang tidak sekolah, tidak kuliah pun sebenarnya tahu kok mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tidak. Sebagian besar bisa diketahui asal akalnya sehat, hidupnya beres. Yang sulit itu bukan tahu mana baik, mana buruk, tapi tahakkuk ini, menghidupkan yang baik dan menjauh dari yang buruk. Makanya doa, di antara doa yang kita diminta sering mengucapkan itu kan arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Warzuqnat tiba'ah itu tahakkuk ini, menghidupkan kebenaran atau hidup dalam kebenaran yang kita yakini. Kapan-kapan kalau ada waktu boleh teman-teman iseng daftari apa ya hal benar, hal baik yang aku tahu ini pasti benar, pasti baik, tapi belum aku lakukan. Boleh kamu coba daftarin ya. Apa saja sih yang saya tahu? Mungkin puasa Senin Kemis, mungkin rajin ngaji, mungkin sholat tahajud, mungkin banyak sedekah, apa saja. Coba kamu daftari ya. Ya kalau ditanya orang, sedekah bagus nggak? Bagus dong. Kamu sudah sedekah? Nanti. Kalau sudah kaya kan mesti begitu. Ya coba deh latihan ya, karena di antara amanat hidup kita di muka bumi ini ya tahakkuk, menghidupkan kebenaran. Jadi baik, ini versi Islam atau sebut saja versi tasawuf. Ada istiqlal, ada hurriyah. Baik, sudah 3 ya, nemu makna merdeka dari perspektif bahasa Jawa, kemudian dari perspektif bahasa Inggris. Nah, kalau ini dari perspektif Islam. Wong ini tirakatan kan tentang Indonesia, jadi paling tidak kita sekarang tahu yang disebut merdeka itu apa. Lanjut. Nah, sekarang hakikatnya. Kemerdekaan itu yang pertama ya, hakikatnya merdeka itu apa sih? Kekuasaan untuk menguasai dan menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Ini yang paling sederhana. Kita punya daya, punya kuasa untuk berbuat atau tidak berbuat. Itu namanya merdeka. Ini yang pertama ya, ini definisi umum. Di mana-mana ya pakai ini.
Jadi hakikat yang paling sederhana, kita itu punya daya, punya kuasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kuasa itu berarti wewenang, daya itu berarti kekuatan. Ada orang yang punya kuasa tapi tidak punya daya. Ada orang yang punya daya tapi tidak punya kuasa. Pak, saya itu Pak, kalau makan di restoran itu bisa Pak, tapi tidak punya uang, jadi saya tidak boleh sama yang punya restoran masuk. Itu kamu punya daya tapi tidak punya kuasa. Jadi, kalau diizinkan Pak, saya bisa, sanggup saya jadi presiden. Saya itu bisa ini, bisa itu misalnya. Ya, tapi karena tidak dipilih oleh partai, tidak diusulkan oleh partai, ya saya tidak bisa Pak. Nah, itu bedanya daya dengan kuasa. Jadi kuasa itu lebih ke wewenang. Kalau ngajar kayak Pak dosen itu, aku juga bisa, tinggal baca buku aja di depan. Terus mahasiswanya, saya dulu kan banyak juga dosen yang kalau ngajar baca catatannya sendiri, kita disuruh nyatet juga. Terus kita merasa, kalau cuma baca catatan saja saya bisa. Zaman saya kuliah dulu begitu. Pernah ada teman itu yang protes karena dosennya cuma dikte terus. Satu waktu akhirnya bukunya dicuri. Jadi dosennya terus bingung mau dikte yang mana. Bukunya dicuri itu sama teman-teman. Nah, kita merasa bisa kalau cuma baca dikte saja saya bisa kok. Tapi kan tidak mampu. Kenapa? Kita tidak punya kuasa, tidak punya wewenang. Nah, bebas merdeka itu ya berdaya, berkuasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, kemerdekaan itu fitrah. Jadi tidak harus berpikir panjang, kalian mesti setuju kalau dijajah itu tidak enak. Jadi tidak harus berpikir panjang kalau kita sendiri merasa bahwa kita itu bebas. Kitalah sumber perbuatan kita. Misalnya ya, ini teh ini saya minum atau tidak, itu kan saya merasa ini terserah saya dong. Saya minum yang mana, saya habiskan atau tidak, terserah saya. Ini namanya rasa bebas. Setiap orang punya ini yang saya sebut fitrah tadi. Jadi setiap orang lebih nyaman dalam rasa bebas ini. Orang yang merasa tidak bebas itu kan dia akan gelisah. Jadi ini pengertian pertama bahwa kemerdekaan itu fitrah. Semua orang ingin bebas. Kalau dia merasa tidak bebas, dia gelisah. Kalian bebas pakai baju apa saja ngaji, tapi misalnya besok saya atur, pokoknya ngaji besok harus pakai baju koko putih, pakai kopiah putih, terus kesininya harus membaca ngaji dulu semuanya. Itu kan kalian gelisah. Dari bebas terus diatur macam-macam. Jadi kalian inginnya ya suka-suka saya lah Pak, saya pakai baju putih apa baju hitam kan gitu. Jadi itu alasan pertama kenapa kemerdekaan, kebebasan itu disebut fitrah. Manusia itu punya kecenderungan jiwa lebih suka kalau dia bebas. Yang pertama itu. Yang kedua, kebebasan itu berhubungan dengan nilai tindakan kita. Kok ada tindakan kita yang tidak bebas? Itu kan nilainya tidak sepenuh kalau itu tindakan bebas. Ngaji ke sini misalnya, Pak saya sebenarnya tidak ingin ngaji Pak, dipaksa temen itu loh Pak. Kalau tidak ikut ngaji besok tidak diantar lagi, tidak dibarengi lagi motornya misalnya. Akhirnya ya saya ikut ke sini. Itu kan tidak bebas. Berarti ngajimu ke sini kan nilainya beda dengan orang yang saya memang ingin ngaji ke sini kok Pak. Jadi kebebasan itu menentukan nilai tindakan.
Pak, saya itu sebenarnya tidak pengen bohong, tapi kalau saya tidak bohong, Bapak mesti marah. Nah misalnya itu kan, saya terpaksa bohong Pak untuk menjaga perasaan Bapak misalnya. Itu kan kebohonganmu kan rasanya agak ditolerir kan. Iya ya, ya wis kamu nggak usah ngomong lah, biar saja saya tidak tahu, biar saya tidak marah. Jadi berarti apa? Kebebasan itu menentukan nilai tindakanmu. Pak, saya khilaf Pak, saya memperkosa orang misalnya, tapi dipaksa ya Pak. Kalau enggak, misalnya itu kan, oh kamu dipaksa ya, ya sudah enggak apa-apa, wong dipaksa, dosanya separuh. Oke, misalnya, jadi tindakan yang tidak bebas itu kan nilainya berbeda. Ya kalau di pengadilan mungkin itu bisa sangat meringankan hukum. Mungkin pengacaramu lebih mudah membelamu. Wong aku ndak bebas melakukannya. Nah itu urusannya Baradae itu ya. Itu bisa jadi alasan itu. Jadi kenapa kebebasan jadi kunci nilai satu tindakan? Dia berhubungan dengan fitrah. Dan yang ketiga, itulah mengapa ada pujian, ada celaan, ada ganjaran pahala, ada hukuman. Dalam hidup itu kan hidup ini, orang dipuji, orang dicela, orang dapat hadiah, ganjaran, orang dihukum. Kenapa ada itu? Ya karena ada kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan, semua hanya skenario saja atau semuanya paksaan saja, tidak bebas, ya tidak ada orang yang layak dicela, dipuji, diberi pahala, diberi hadiah atau diberi hukuman. Wong itu semuanya keterpaksaan. Adanya itu semua mengandaikan adanya kebebasan. Nah ini hakikat kemerdekaan yang kedua. Berarti apa? Ya kemerdekaan itu fitri, fitrah, niscaya. Terus ada lagi hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan itu yang ketiga adalah alat, prasyarat, jembatan. Ini juga dipakai oleh Bung Karno. Beliau menyebut kemerdekaan itu jembatan emas. Jadi jangan salah, merdeka itu bukan tujuan. Merdeka itu dasar, alat, jembatan kita untuk mencapai tujuan. Orang yang tidak merdeka tidak bisa bergerak ke level selanjutnya. Jadi dia bukan babak final, tapi babak kualifikasi. Kalau dia tidak lulus di kemerdekaan, tidak mungkin bisa nyampe final, tidak mungkin bisa nyampe tujuan. Jadi merdeka itu jembatan saja, awal saja dari perjuangan selanjutnya. Tapi karena dia vital harus kita raih. Kalau kita tidak dapat ini, berarti tujuan juga tidak akan tercapai. Kalau kita tidak merdeka, tidak bisa kita mandiri, tidak bisa kita mewujudkan cita-cita. Oke, yang keempat, merdeka itu tidak sama dengan liar. Ini seperti teorinya Bung Karno ya. Kemerdekaan tidak sama dengan keliaran. Merdeka itu bertanggung jawab. Kalau liar itu tidak peduli. Jadi orang itu merdeka itu sesuatu yang memang diinginkan untuk mencapai sesuatu yang lebih jauh. Kalau hanya ingin bebas saja terus tidak tahu ingin mau nantinya mau apa, itu namanya liar. Keliaran. Jadi ini perlu diperhatikan bedanya. Jadi kadang-kadang kan saya ingin bebas, saya ingin tidak ngapa-ngapain, pokoknya wis tidak mau diikat apapun. Terus ditanya, oke kamu tidak diikat apapun, terus mau apa? Tidak tahu juga Pak, dilihat nanti saja. Ini ngarang namanya. Bagian dari keliaran. Oke, kamu tidak mau terikat, tidak mau aturan ini, tidak mau aturan itu. Terus inginmu apa, untuk tujuan apa, dengan pemaknaan seperti apa. Kalau tidak bisa jawab ini, itu yang disebut liar.
Yang kedua, merdeka itu sadar. Kalau liar tidak sadar. Yaitu tadi, dimengerti, disadari, saya ingin merdeka demi ini, demi itu, untuk nanti mencapai ini, mencapai itu. Kalau liar itu tidak sadar. Pokoknya sekedar bebas saja. Saya kan masih muda Pak, saya harus bebas ini, seneng-seneng pokoknya. Iya, itu namanya liar. Kenapa kamu harus seneng-seneng sekarang? Iya Pak, karena sekarang mumpung masih kuat bisa menikmati macam-macam. Itu kamu terarah, ada kesadaran. Tidak sekedar ingin lepas. Yang ketiga, kemerdekaan itu manusiawi, tapi kalau keliaran itu namanya tidak bisa diatur, tidak mau ikut norma, nilai, aturan, dan lain sebagainya. Itu coraknya hewani. Kemerdekaan itu lembut, kalau liar itu kasar. Jadi jangan salah, merdeka itu kelembutan, karena dia sangat manusiawi. Justru yang membelenggu orang, menjajah orang, itulah yang kasar. Lanjut. Inilah 5 ciri jiwa yang merdeka. Jadi, yang pertama self-awareness, yang kedua self-respect, yang ketiga self-reliance, yang keempat self-confidence, dan yang kelima self-assertion. Nah, ini jiwa yang merdeka ya. Ini saya masih ngomong merdeka, belum cinta. Jadi jiwa merdeka itu self-awareness. Self-awareness itu sadar diri, tahu tentang dirinya. Aku ini siapa? Kelebihanku apa? Kekuranganku apa? Minatku apa? Kesukaanku apa? Ketidaksukaanku apa? Nah, itu orang sadar diri. Jadi tahu diri. Yang kedua self-respect. Self-respect itu menghargai diri, menerima dirinya apa adanya. Jadi tidak senantiasa kecewa, senantiasa mengeluh, senantiasa tidak puas dengan dirinya. Kan banyak di antara kita hari ini yang kerjaannya memarahi dirinya sendiri. Aku ini kok gini ya? Aku ini kan sering itu kan. Aku itu kok ndak pinter-pinter toh ya. Aku itu kok kan sering begitu. Itu ini kita bahas panjang lebar itu waktu kita membahas self love itu kan. Orang-orang yang benci sekali pada dirinya, ndak puas. Setiap kali merenungi hidupnya, melihat dirinya di kaca, mungkin terus sebelnya luar biasa. Aku kok kayak gini ya? Aku kok itu namanya ndak self-respect. Tentu saja ndak merdeka orang yang seperti ini. Karena untuk bisa merdeka syarat pertama ya kita menerima kondisi situasi kita apa adanya. Menghargai apapun situasi kita. Maka tidak mungkin orang-orang itu bisa menikmati kemerdekaan kalau dia tidak menikmati dirinya. Kamu bebas loh, bisa melakukan apa saja. Wis percuma, aku tidak bisa apa-apa. Nah itu kan karena kamu tidak respect dirimu, akhirnya meskipun bebas pun kamu merasa tidak ada gunanya. Maka kemerdekaan itu mengasumsikan self-respect, penghargaanmu pada dirimu sendiri. Kalau ditarik lebih luas dalam konteks berbangsa, berindonesia, ya kalian harus bersyukur, menerima, menghargai keindonesiaanmu. Jadi tidak lagi marah-marah pada identitas keindonesiaanmu. Kan kadang-kadang kan banyak orang itu kecewa sekali. Orang Indonesia itu kan mesti ngono. Dasar penduduk plus 62. Dasar orang-orang. Kita kecewa dengan dirinya sendiri. Ya tidak ada gunanya merdeka wong ternyata kamu
ndak tertarik, ndak minat, ndak suka dengan identitasmu. Yang ketiga, self-reliance. Self-reliance itu mampu bersandar pada dirinya sendiri, mandiri. Jadi orang merdeka ya tentu saja dia mandiri. Kalau masih tergantung pada banyak hal lain ya ndak merdeka namanya. Yang keempat, self-confidence. Self-confidence itu percaya diri. Yakin aku mampu, yakin aku bisa. Itu lanjutannya respect dan reliance, tentu saja confidence. Aku bisa kok membangun dengan dayaku sejauh yang aku mampu. Dan yang terakhir, jiwa merdeka itu self-assertion. Self-assertion itu kemampuan untuk menyatakan diri. Kalau iya, ya berani bilang iya. Kalau tidak, berani bilang tidak. Nah, ini merdeka berarti. Kan banyak orang-orang, Pak saya mau bilang tidak, takut ya Pak, khawatir ya Pak. Berarti kamu tidak merdeka. Pak saya ingin menyangkal, takut ya Pak. Saya ingin bantah, tapi nanti kalau nilai saya jatuh gimana Pak? Itu berarti kamu tidak merdeka. Kamu dibelenggu oleh ketakutanmu tadi. Jadi kalau ingin membangun jiwa yang merdeka, lahirkan 5 karakter ini. Kesadaran diri, penghargaan diri, kemandirian, kemudian percaya diri, kemudian self-assertion. Jadi keberanian menyatakan diri. Inilah jiwa yang merdeka. Saya lanjut. Nah, kemerdekaan itu kalau kita isi dengan benar, puncaknya justru cinta. Ini saya tidak jelaskan panjang ya. Nanti kita lihat saja kenapa kok puncaknya mengisi kemerdekaan itu cinta tanah air. Kalau kita punya jiwa merdeka tadi, kemudian kita arahkan pada kehidupan kita berbangsa, maka akan lahir 3 itu. Orang yang mengisi kemerdekaannya dengan benar akan lahir pasti cinta tanah air. Kenapa? 3 kualitas itu muncul ada. Itu kan cirinya cinta. Yang pertama passion, yang kedua intimasi, dan yang ketiga komitmen. Orang mencintai itu kan sifatnya 3 itu. Passion itu ada rasanya. Ya, passion itu kan kecenderungan jiwamu. Kalau kalian dengar lagu Indonesia Raya atau lagu apa, lagu kebangsaan apa, terus kamu rasanya tergetar agak pengen nangis-nangis gimana, itu namanya passion. Kamu lihat TV, lihat indahnya Indonesia, terus kamu merasa tersentuh, itu namanya passion. Sepak bola, terus Indonesia menang, terus kamu Indonesia rek, itu meskipun kamu tidak dapat apa-apa dari itu, tapi kamu merasa ikut seneng, ikut gembira, itu kan namanya passion. Jadi orang yang serius dengan kemerdekaannya, kebangsaannya, pasti muncul passion. Passion itu tanda-tanda cinta. Yang kedua, intimasi. Intimasi itu kedekatan. Kalau ini tidak perlu dijelaskan, pasti kita dekat, wong bangsa kita sendiri. Di antara barisan makanan yang kita suka, mesti yang kita suka ya makanan-makanan Indonesia. Lebih dekat itu, lebih kita sukai itu. Itu namanya intimasi. Mungkin kalian ada yang pernah di luar negeri lama gitu, misalnya. Kalau yang belum, dibayangkan saja. Terus
sekedar nonton apa, sekedar tempe seiris apa sekian iris saja kalian merasa wah ini enaknya luar biasa. Kalian lebih dekat dengan itu mungkin dibandingkan steak atau dibandingkan apa. Kenapa? Intimasi, ada kedekatan. Mungkin di sana ada apalah yang luar biasa, wah-wah di luar negeri yang wow gitu. Tapi mungkin ada yang tidak terlalu wow, tapi ada hubungannya dengan negaramu, dengan bangsamu. Kamu justru tersentuh dengan itu. Itu namanya intimasi, kedekatan. Mungkin ada lampu merah terus orang nerobos saja. Wah, kayak di negaraku. Kamu merasa dekat itu. Lihat kalau wah itu kalau di tempatku itu luar biasa itu. Jadi itu gambarannya intimasi. Dari berbagai variabel hidup yang kalian nyaman dengannya, tentu saja yang dari tanah tumpah darahmu. Itu namanya intimasi. Itu juga tanda-tanda cinta. Yang ketiga, komitmen. Komitmen itu saya siap begini, saya siap begitu untuk bangsaku, untuk negaraku, oke lah untuk. Ini namanya komitmen. Ya kan? Orang yang menghidupkan kemerdekaan pasti dia mau berkomitmen. Saya siap untuk memajukan Indonesia. Saya siap untuk memberi sesuatu untuk bangsaku semampuku. Saya siap mengisi kemerdekaan. Ini namanya komitmen. Loh, ketika muncul tiga ini, passion, intimasi, komitmen, mau tidak mau kita sebut sebenarnya engkau sudah cinta pada tanah airmu. Kecuali mungkin yang membedakan kita intensitasnya. Ada yang sangat passion, ada yang komitmennya setengah-setengah, ada yang intimasinya tidak sebesar yang lain mungkin. Tapi unsur-unsur ini pasti ada. Kecuali mungkin ada 1-2 orang yang ada yang tidak sama sekali. Tapi berarti belum puncak. Karena puncaknya mengisi kemerdekaan itu ya lahirnya cinta pada tanah air. Oke, baik. Saya lanjutkan. Sudah nyampe cinta ya. Dari merdeka sampai cinta. Oh ini biar ngaji beneran. Saya kutipkan ada 2 doa dari Nabi yang utama. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua dari Rasulullah Nabi Muhammad. Dua-duanya mengindikasikan cinta tanah air. Doanya Nabi Ibrahim itu surat Al-Baqarah yang berdoa Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarot man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi mendoakan Nabi Ibrahim ini semoga negeri ini aman dan berilah rizki pada penduduknya minas samarot dengan buah-buahan. Bahkan Rasulullah tegas minta Allahumma habib ilainal madinah kahubbina makkata aw asyadda. Ini waktu awal-awal mau hijrah memang ada cerita Madinah itu terkena wabah cacar. Ini beberapa sahabat ketakutan. Rasulullah malah minta lanjut saja sambil berdoa, semoga yang begitu-begitu tidak membuat kita tidak suka dengan bangsa kita. Allahumma habib ilainal Madinah. Berikan cinta pada Madinah. Itu kan tanah tumpah darah beliau selanjutnya setelah Mekah. Kalau cinta Rasulullah pada Mekah sih tidak bisa diragukan lagi. Bahkan sering mimpi bisa menaklukkan Mekah setelah beliau hijrah dan nanti keturutan. Jadi ini biasa dipakai dalil untuk kenapa sih kita harus cinta tanah air. Dalilin mengikuti tuntunan Rasulullah yang berdoa minta ditumbuhkan rasa cinta pada Madinah. Baik, ini kalau yang doanya Rasulullah ini boleh dicari di Bukhari. Karena ini Rawahul Bukhari. Kalau Nabi Ibrahim ya ayat itu surat Al-Baqarah.
Baik, wah malah Arabnya panjang ini. Kapan-kapan ya ini kita bedah karena waktunya. Kalau ada waktu teman-teman boleh cari. Ini saya ambil dari pembaharu Mesir, namanya Rifa'ah Rafi' At-Tahtawi, yang judulnya Al-Mursyidul Amin Lil Banat Wal Banin. Saya baca yang biru paling atas saja ya. Wa iradatut tamadduni lil waton la tansya'u illa an hubbihi. Dan keinginan untuk mewujudkan peradaban di satu negara tidak akan berhasil kecuali dengan jalan mencintainya. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, ammarallahul bilada bihubbil auton. Ini Umar, Allah memakmurkan negara berdasarkan cintanya warga negara pada negara itu. Lah kalau warganya saja ndak cinta, ya ngapain dimakmurkan, wong ndak seneng. Itu mungkin cara berpikirnya Umar bin Khattab. Jadi yo kok negara kita ini ndak makmur-makmur, wong kamu sendiri sering benci sama negaramu, sering ndak suka dengan negaramu, ya mesti saja ndak dimakmurkan. Jadi ammarallahul bilad bihubbil auton. Baik, ini yang lain-lain kita skip dulu ya, kapan-kapan kita bahas beliau, Syekh Rifa'ah Rafi' At-Tahtawi. Ini mungkin nanti ada babak 1 bulan kita bahas para pembaharu. Paling tidak teman-teman kan ngerti sekarang kan cinta tanah air ya ono dalile, ono Arab-Arabe, ora apa-apa. Oke, lanjut. Ini yang pernah ditanyakan pada saya ya. Kenapa sih harus cinta tanah air, hubbul waton? Yang pertama, jawaban mudahnya adalah fitrah, sunnatullah. Manusia itu alami saja cinta pada tanah, tumpah darahnya. Yang tadi saya sebut passion itu kamu nggak perlu susah payah kok. Kalian mesti punya keterikatan hubungan dengan tanah airmu, tumpah darahmu, tempat kamu lahir. Itu yang disebut fitrah dan sunnatullah. Buktinya apa? Ya kamu kan manusia itu terkenang-kenang. Misalnya kalian sekarang kuliah di Jogja saja, kalian kan terkenang-kenang desamu. Makanya orang Indonesia itu kalau mudik semangat sekali. Kenapa? Ada keterikatan dengan tanah tempat kelahiran. Dan itu fitrah, sunatullah, bukan sesuatu yang aneh. Jadi manusiawi sekali. Jadi makanya kadang-kadang mungkin teman-teman lihat gambar-gambar dari desa atau gambar-gambar dari masa lalu itu kan rasanya wah, pengen kembali ke sana ya. Padahal mungkin kembali ke sana beneran ya pontang-panting kamu. Tapi pengen ke sana ada apa? Ada rasa, ada passion, ada hubungan keterikatan dengan tempat kita lahir. Mungkin di desamu sana itu ndak ada, masih belum ada jaringan, masih sulit apa-apa, ndak kayak di kota. Tapi toh begitu kamu rindu untuk pulang. Jadi rasa cinta pada tanah tumpah darah ini sebenarnya sifatnya natural, alami, sunnatullah. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ini istilahnya Imam Ghazali, hubbu ma yuhibbuhullah. Di antara idealnya cinta pada Allah itu adalah cinta pada apapun yang dicintai oleh Allah. Maka persoalannya bukan mengapa kok kita harus cinta tanah air. Persoalannya adalah harusnya kita mencintai apa saja ciptaan makhluknya Allah. Tidak hanya sekedar tanah air. Jadi kalau ada orang yang tanya ini, itu pertanyaannya kurang luas.
kita itu ya harusnya jiwa kita jiwa pecinta dan mencintai apapun yang yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah. Alam semesta ini ciptaannya Allah, pasti Allah mencintainya, apalagi manusianya. Jadi mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Bumi kita, alam tempat kita berpijak, lingkungan kita, itu kan juga makhluknya Allah, ciptaannya Allah, dan pasti juga dicintai oleh Allah. Mencintai yang dicintai oleh Allah itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Makanya mencintai Rasulullah itu sangat dianjurkan, luar biasa. Kenapa? Hubbu man yuhibbuhullah, mencintai orang yang dicintai Allah. Termasuk para ulama, para aulia, itu hubbu man yuhibbuhullah. Bukan kok Pak cintanya jadi 2, Pak jadi 3, jadi banyak. Kan bukankah kita harus mencintai Allah saja? Tidak, cara membacamu keliru. Kita mencintai Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai tanah air, itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Nah, jadi jawaban keduanya itu. Yang ketiga, cinta kita pada tanah air itu manifestasi dari keridhaan kita dan rasa syukur kita pada Allah. Allah menetapkan kita, menakdir kita lahir di Indonesia, ya kita ridho dan kita syukuri. Manifestasi ridho kita dan syukur kita cintai tanah air tempat kelahiran kita. Jadi sederhananya itu. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mencintai waton tanah air kita? Karena disinilah kita mendapat fasilitas, mendapat kendaraan, mendapat banyak hal sebagai bekal kita untuk perjalanan kembali menuju Allah. Kita perlu sholat, kita perlu puasa misalnya. Sholat kan butuh masjidnya, butuh sajadahnya, butuh airnya untuk wudhu, butuh apa lagi. Itu kan semua kita peroleh di sini. Kita puasa butuh buka puasa, butuh sahur, butuh mikrofon untuk bangunin sahur, butuh apa saja. Kebutuhan kita semuanya kan diperoleh dari sini. Jadi waton kita, tanah air kita dengan segala fasilitasnya, itu adalah fasilitas dan kendaraan yang diberikan oleh Allah untuk kita ilaihi roji'un, kembali kepadanya. Jadi tidak kok, mungkin ada yang anggap, wah nanti kita menduakan Allah dong, tanah air sama Allah. Enggak. Jadi kita itu menggunakannya untuk mendekat pada Allah. Jadi fasilitas anugerah yang diberikan oleh Allah ini kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah. Jadi cara berpikirnya begitu, awas meleset. Baik, jadi ini kalau ada pertanyaan, mengapa Pak kok hubbul waton? Oke, cinta tanah air. Biasanya kan orang hubbul waton minal iman itu bukan hadis loh Pak. Iya, bukan hadis. Tapi bukan berarti orang tidak boleh cinta pada tanah air. Justru, itu tadi ada argumen-argumennya. Dan ini kan mendukung keimanan kita, mendukung keberagamaan kita, bagian dari cinta kita kepada Allah. Baik, lanjut ya, saya bacakan sebentar saja. Ini kalimat dari Hamka, dari buku Pandangan Hidup Muslim. Tanah tumpah darah, tempat kita dilahirkan, merupakan tempat yang kita cintai. Untuk mengetahui betapa besarnya rasa cinta kita terhadap tanah air kita sendiri,
maka cobalah untuk merantau ke negeri orang sejenak. Kalau punya uang ya. Iya. Atau kalau tidak nonton TV tidak apa-apa. Walaupun kita sudah merantau jauh-jauh, pastilah kita akan terbayang tempat kelahiran kita. Dan apabila bendera bangsa-bangsa berkibar di PBB, maka bendera yang pertama kali kita cari pasti di mana letak bendera merah putih. Sejak itulah kita tahu bahwa kita mempunyai rasa cinta terhadap tanah air kita sebagai tempat di mana kita dilahirkan. Ini yang saya sebut passion yang alami tadi. Jadi tidak usah dipaksa pun, orang normal alami itu cinta pada tanah airnya. Kalau ada yang tidak, itu perlu diuji kenormalannya. Mudahnya begitu. Kita percaya pada Tuhan dan mengabdi kepadanya. Kita bersyukur kepadanya karena kita dilahirkan di atas setumpuk dunia yang indah. Tanah air adalah nikmat ilahi, karena di atas buminya lah kita dilahirkan dan hasil daripada buminya kita gunakan. Nah, ini pendapatnya beliau, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Baik, saya jelaskan ringkas. Kalau tadi jiwa merdeka, kalau ini jiwa pecinta, termasuk pecinta tanah air. Yang pertama, orang yang cinta itu knowledge, ingin tahu dan saling tahu, saling memahami. Makanya Al-Quran itu menggunakan diksi lita'arofu, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Jiwanya seorang pecinta, termasuk cinta tanah air, itu adalah ingin tahu, berarti belajar terus tentang yang dicintai dan saling memahami, tidak egois. Nah, ini karakter pertama. Tidak mungkin orang mencintai itu egois. Dia terbuka, toleran, menerima kondisi yang dicintai. Hari ini kan banyak orang itu ingin selalu perspektifnya yang dimenangkan, pandangannya yang dinomorsatukan, yang lain harus ikut aku semua. Kalau ndak tak debat, tak eyel, tak maki-maki, tak itu. Itu berarti ndak termasuk jiwa pecinta. Jiwa pecinta itu terbuka, mau belajar dan mau memahami. Oh iya ya, saya orang daerah sini, cara berpikirnya beda dengan orang daerah sana, cara mengungkapkan kesukaannya beda dengan sana. Oh dia aliran itu cara berpikirnya begitu, saya aliran ini, saya berpikirku begini. Nah, ini namanya knowledge. Jadi mau tahu dan mau saling memahami. Ini jiwa pecinta. Ya enggak mungkin cuek, jiwa pecinta itu ingin paham. Apa sih maumu dan aku mau memahami. Ciri kedua, jiwa pecinta itu respect, menghargai. Apapun situasinya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Mental-mental orang yang serba mengeluh. Itu berarti tidak respect. Pokoknya pikirannya jelek saja tentang dirinya, masyarakatnya, bangsanya. Itu namanya tidak respect. Bukan mental pecinta. Yang ketiga, care. Care itu peduli. Wah, ini saudaraku sebangsa, jangan sampai salah, aku bantu. Tidak kok, wah ini meskipun sebangsa, beda aliran, beda kelompok, biar jatuh saja, biar hancur saja, biar rusak saja. Begitu dia salah, ayo di blow up, diviralkan, biar semua orang tahu, biar dia cepat jatuh. Ini namanya ndak care. Ndak respect, ndak care. Kalau ingin kehidupan berbangsa, bernegara kita nyaman, ada care. Saya yakin para pejuang, para pahlawan, simbah-simbah kita dulu rela mati-matian sampai berkorban nyawa. Itu demi melihat kita anak turunnya, generasi selanjutnya itu saling mencintai, bukan saling membenci. Maka
Yuk dihidupkan jiwa-jiwa pecinta ini, biar mereka bahagia di sana. Mungkin mereka lihat kita hari ini hanya karena urusan kecil sepele, kita bermusuhan, saling maki, saling ejek, saling menjatuhkan. Kita tiap hari mencermati kira-kira dari musuhku ini yang bisa diviralkan apa. Saya tunggu dia kepleset ngomong langsung saya. Karena kita kan banyak begitu sekarang trennya. Jadi tidak menginginkan kebaikan. Yang diinginkan adalah kemenangan atas orang yang dibenci. Ini namanya ndak care. Dan ndak responsible. Responsibility itu tanggung jawab. Jadi yalah, aku juga punya tanggung jawab untuk memajukan, punya tanggung jawab untuk mensukseskan, punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini namanya jiwa petinja, knowledge, respect, care, dan responsible. Mau belajar, mau menghargai, peduli, dan siap bertanggung jawab. Di level, di ranah kita masing-masing. Baik, ini saya harus cepat, ternyata panjang. Oke ya, ini boleh di cross check nanti di waktu sesi ahli syariati. Tantangan hidup itu ada 4: alam, sejarah, masyarakat, dan diri kita sendiri, ego. Tantangan alam bisa kita taklukkan dengan sains, teknologi. Tantangan sejarah bisa kita taklukkan dengan kemandirian, kekuatan kita. Tantangan masyarakat bisa kita taklukkan dengan keteguhan kita pada nilai dan norma. Nilai-nilai hidup berbangsa, bernegara. Jadi, ya tantangan dari masyarakat itu maksudnya kan kadang-kadang masyarakat itu mudah terombang-ambing, mungkin oleh budaya populer, mungkin oleh medsos dan lain sebagainya. Agar tidak mudah tenggelam, kita perlu teguh pada nilai dan norma. Jawabannya itu. Tantangannya ego ada pada kontrol diri, pengendalian diri. Jadi kemampuan kita mengendalikan diri. Nah, perhatikan ini rumus dari ahli syariati sebenarnya. Kita berhadapan dengan 4 penjara, atasi itu. Kalau kita bisa mengatasi ini, kita akan unggul. Waspadai 5 tipe orang ini. Ini mengambil inspirasi dari kisahnya Nabi Musa. Ini juga dari ceritanya ahli syariati. Yang harus kita waspadai apa? Yang pertama Fir'aun, pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang korup, itu Fir'aun. Hati-hati juga dengan tipe kedua, tipe Haman. Haman ini ilmuwan, teknokrat, tapi dia pendukung kezaliman. Orang pinter sebenarnya, punya kualitas, tapi dia mengabdi pada Fir'aun. Itu Haman. Yang ketiga, Korun, hartawan, orang kaya, pemilik modal, tapi rakus, menghisap, tidak mau berbagi. Ini masalah. Yang keempat, Bal'am. Bal'am itu pendeta zaman Fir'aun, agamawan, tapi mengabdi pada kezaliman. Dia yang melegitimasi semua praksis ketidakadilan, kezaliman. Dan yang terakhir rakyat, tapi yang tipe Bani Israel. Bani Israel dalam cerita Al-Quran ya. Di situ kan diceritakan mereka itu sulit diatur, enggan kalau disuruh berkorban, ingin selalu dibantu, difasilitasi, terus ngeyel. Sukanya bikin trik-trik kalau ada aturan disiasati. Itu Bani Israel dalam ceritanya Nabi Musa dalam Al-Quran. Tipe Bani Israel ini ya menyulitkan.
sebagaimana tipe Balaam, tipe Korun, tipe Haman, dan tipe Fir'aun. Baik, jadi tantangannya itu ya teman-teman. Tadi ada 4 tantangan dan 5 jenis musuh yang harus kita taklukkan. Oke, saya kira itu. Nanti kalau ditambah lagi jadinya normal saja kayak ngaji biasa nih. Monggo, silahkan. Mungkin ada yang teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, menanyakan sesuatu, mengusulkan sesuatu. Wong ini malam tirakatan, rencananya begitu. Jadi monggo, secukupnya waktu ya, karena tidak bisa sepanjang apapun yang kita inginkan. Monggo, nanti yang mimpin Mas Wahid. Silakan. Untuk kesempatan awal putra dulu, yang putri juga. Sebutkan nama, asal atau domisili. Silakan lanjutkan Mas. Di baju putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hakidatullah, asalnya dari Lamongan. Jadi saya ini pertama kali ikut ngaji filsafat, dan karena pertama kali masuk S2 di UGM, dan salah satu alasannya kenapa memilih UGM ya agar bisa mengikuti ngaji filsafat secara langsung. Ya, yang ingin saya tanyakan bahwa kemerdekaan individu itu kan dibatasi oleh kemerdekaan individu lainnya, yang mana Pak Faiz juga pernah menjelaskan di ngaji filsafat sebelumnya, di mana manusia semakin bebas, itu ia akan semakin kesepian. Nah, bagaimana kita sebagai manusia ini memaknai kemerdekaan, yang mana kemerdekaan itu sebenarnya dibatasi oleh kemerdekaan individu-individu lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, dijawab dulu. Nanti setelah ini nanti giliran yang putri. Oke, baik. Saya jawab yang bisa saja, yang tidak bisa ya tidak tak jawab. Nanti ngawur malah jadi masalah. Mas Hidayatullah, pertanyaannya apa aku malah lali? Oh iya, kebebasan ya. Nanti sampean ya, panjang lebarnya cari nanti di sesi ngaji filsafat Sartre. Cari di ngaji filsafatnya siapa lagi, beberapa filosof dulu kita pernah membahas itu. 1 bulan membahas filsafat kebebasan. Nah, kalau saya milih yang ideal begini. Di antara cirinya orang bebas yang sejati adalah orang yang tahu batasnya. Jadi yang pertama ini ya, tahu batas itu berarti apa? Aku pingin sebegitu, akan melakukan itu, tapi tidak usahlah, karena kalau mau ke sana itu aku tidak mampu. Itu tahu batas. Atau kalau nanti aku melakukan itu, nanti bahayanya banyak misalnya. Nah, itu orang ngerti batasnya. Pingin sih Pak saya terbang, tiba-tiba jalan saja, tidak mungkin, saya tidak bisa kok. Itu tahu batas. Itu rumus kebebasan yang pertama. Jadi justru orang tahu bebas dan dia bebas yang sejati itu ketika dia ngerti batasnya. Jadi kapan dia ngerem kebebasan ini? Karena kalau tidak, dia akan malah kebingungan. Jadi justru orang yang total bebas, ngapain saja boleh, itu akan kebingungan. Nah, kan dulu waktu ngaji malah saya sebut orang itu yang terobsesi oleh kebebasannya dan ingin bebas terus, justru dia terkungkung, terikat. Oleh apa? Oleh obsesinya untuk bebas. Jadi, wah pokoknya saya harus bilang tidak ini, saya akan bebas. Tapi opo-opo dia memaksa dirinya untuk bilang tidak. Ah, ini sebenarnya dia terikat oleh obsesinya untuk bebas. Nah, jadi rumus pertama itu kesadaranmu tentang batas. Karena kalau tidak, itu akan jadi kontradiksi internal. Jadi kebebasanmu justru jadi belenggu bagimu. Kamu dibelenggu oleh keinginanmu untuk bebas. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam banyak hal untuk menjamin kebebasan kita, justru sekali-sekali kita juga harus siap mengorbankan kebebasan itu. Jadi termasuk ketika kita berhadapan dengan orang lain. Kadang-kadang kita itu mengorbankan kebebasan kita untuk satu hal demi kebebasan kita untuk banyak hal yang lebih banyak, yang lebih penting, yang lebih urgent. Nah, misalnya kalian masuk masjid ini kan terus jadi ndak bebas. Pinginnya yang duduk di depan ini mungkin pingin ngerokok kelepas-kelebus santai, tapi ora oleh, wis ndak apa-apa lah, karena yang ngerokok disuruh di luar sih, ya sudah, terpaksa aku mengorbankan keinginanku untuk ngerokok. Tapi pengorbananku ini dapat lebih banyak. Jadi mewujudkan keinginanku yang lain. Ini kan ada dua keinginan. Terus kamu korbankan kebebasanmu yang satu demi kebebasan yang lain yang menurutmu manfaatnya lebih besar. Termasuk nanti ketika kamu ketemu orang lain. Jadi, wah ini ada orang, aku jadi tidak bebas. Iya, karena kalau kamu nekat bebas, ada hal lain yang mungkin mengancam kebebasanmu yang lebih besar. Misalnya Pak, saya itu pingin kalau keluar itu ndak pakai baju, terus karena aku bebas, terus nyanyi-nyanyi bebas, teriak-teriak bebas, nggak usah diatur-atur. Iya, tapi kalau kamu ndak bisa menahan keinginanmu gitu, kamu begitu beneran, itu kebebasanmu yang lebih besar bisa terancam. Mungkin kamu terus digowo di rumah sakit jiwa. Nah, ndak sekedar karena aturan. Jadi ini yang kalau dalam bahasa filsafat itu kita perlu kebijaksanaan. Jadi kepandaianmu mengelola kualitas diri yang disebut kebebasan tadi. Jadi kamu harus tahu mana batasnya, kapan harus direm, kapan harus dikorbankan untuk kepentinganmu yang lebih besar. Nah, ini penting, kita harus belajar tentang ini. Banyak orang yang gagal sukses karena tidak mau mengorbankan sedikit kebebasannya untuk lebih luas jangkauan kebebasan yang lebih tinggi. Ada orang yang lupa ngerem kebebasannya sehingga ketemu banyak masalah. Jadi kan banyak itu di medsos itu, kan bebas-bebas saya ngomong, ya sudah nanti yang lain juga, aku juga bebas ngelaporin kamu. Akhirnya masuk penjara. Nah ini makanya saya bilang butuh kearifan. Mikirnya jangan sempit. Kita harus mikir di skala yang lebih luas, lebih besar, sehingga kita tidak tertipu oleh kebebasan skala kecil, padahal kebebasan besarnya terancam. Baik, saya kira itu cara berpikirnya, Mas. Monggo. Oke, silakan. Bagi yang putri, ada yang ingin bertanya? Bebas, ini statusnya freedom for. Ya. Mau usul lah, mau apa? Nggak ada yang putri? Oke, 1, 2. Silakan sebutkan nama, asal, dan nomor WA mungkin. Enggak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aza lagi numpang minum di UGM, di filsafat. Saya mau tanya, minggu kemarin kita belajar juga tentang kebudayaan dan kemanusiaan dari Ki Hajar Dewantoro. Dan itu tidak lepas bahwasannya manusia tidak akan merasa manusia jika masih memikirkan perut atau ekonomi. Dan kita sekarang membahas tentang kebebasan. Dan yang paling mungkin bagi kita mahasiswa nanti habis lulus mikirnya tentang kebebasan finansial. Nah, kira-kira menurut saya gitu kan, kalau misalnya kita tidak bebas dari finansial, atau seandainya ya yang dibahas minggu lalu, kita masih memikirkan perut dan lain-lain, bagaimana cara kita menjadi
manusia yang bebas yang kita definisikan, yang kita pelajari malam ini. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma, saya dari Bantul. Pertanyaan saya mungkin terdengar klise, cuman dalam suatu hubungan, baik itu hubungan romantis suami istri, atau hubungan keluarga orang tua ke anak, ataupun hubungan di sini bisa juga diartikan warga negara terhadap tanah airnya, kan seringkali ada fluktuasi, dan hubungan ini juga biasanya bisa berjalan dengan baik ketika di situ ada keseimbangan take and give. Nah, ketika tidak ada keseimbangan itu kan seringkali terjadi masalah atau seringkali terjadi perasaan-perasaan negatif. Dalam konteks hubungan warga negara dengan negaranya atau tanah airnya, bagaimana kita bisa mengatasi ketika misalkan ada hari-hari tertentu di mana kita merasa kecewa atau kita merasakan menipisnya rasa bangga atau rasa cinta kasih kita, misalkan membaca sosial media atau berita apapun itu kok sepertinya banyak sekali hal yang negatif gitu. Nah, kalau misalkan konteksnya suami istri atau keluarga kan kita sudah sering dapat saran. Tapi dalam hubungan warga negara dengan negara atau tanah airnya, di mana di situ ada fluktuasi, kita mungkin merasakan ketidakseimbangan take and give-nya. Nah, itu mungkin ada saran seperti apa? Terima kasih. Baik, saya jawab sebisanya. Yang nomor satu yang tadi ya bertanya tentang kebebasan finansial dan termasuk hubungannya dengan kemarin ya budaya dan lain sebagainya. Apa bisa orang berpikir budaya yang macam-macam dan lain sebagainya kalau belum beres ini aspek finansialnya. Yang pertama, ini saya ingin menyebut saja banyak contoh-contoh dalam sejarah orang-orang yang secara finansial sama sekali tidak memadai, tapi punya karya besar untuk peradaban dalam bentuk apapun. Jadi ternyata tesisnya Karl Marx bahwa ekonomi itu adalah base structure-nya hidup manusia. Apa-apa kalau ekonominya belum beres, apa yo bisa mikir ndaki-ndaki ruwet gitu. Dalam kasus banyak, misalnya banyaklah tokoh-tokoh mungkin sufi, tokoh-tokoh besar agama, bahkan para pahlawan besar negara kita itu juga tidak berawal atau tidak didahului oleh kebebasan finansialnya. Jadi tidak didahului oleh bahwa dia beres dulu, kaya raya dulu, tidak mikir lagi ekonomi, semua sudah terpenuhi, baru bisa memberi sesuatu untuk peradaban. Dalam ceritanya banyak yang masih miskin, tidak punya apa-apa, bahkan sengsara, tapi punya karya-karya besar, punya kontribusi-kontribusi besar. Ada beberapa tokoh yang mungkin teman-teman cerita, misalnya di kita juga banyak ideal-ideal yang semacam itu. Jadi mungkin teman-teman bacalah misalnya apa ya, yang saya ingat dulu misalnya Pak Hatta itu sampai beli sepatu saja harus nyelengi dulu, tidak mampu, levelnya wakil presiden padahal. Kemudian apalagi kalau dalam dunia tasawuf, di dunia tasawuf itu Robiah Al-Adawiyah itu yang sekarang peninggalannya luar biasa. Buku-buku yang ditulis tentang beliau, kontribusi teorinya tentang mahabbah sampai hari ini sering kita kutip, itu hidup dalam kemiskinan yang sangat. Dan banyak tokoh-tokoh religius, tokoh-tokoh pahlawan yang situasinya seperti itu. Jadi ini yang pertama. Jadi berarti apa? Kebebasan ekonomi itu sebenarnya tidak mutlak prasyarat yang harus kita
taklukkan dulu sebelum kita berkarya memberi kontribusi dalam peradaban, dalam budaya. Meskipun kadang-kadang ini kan kita pakai dalil, malah Pak yo kalau kita tidak punya kerjaan, kalau kita tidak punya uang bisa apa? Banyak hal yang bisa kita lakukan meskipun tidak punya uang. Apalagi orang Jawa, dia punya prinsip sugih tanpa bondo. Itu tidak notut kali ini kalau sudah sugih tanpa bondo. Itu kaya tapi tidak ada, harta bendanya tidak terlihat. Baik, yang pertama asumsinya itu ya, bahwa kebebasan ekonomi tidak mutlak prasyarat orang bisa berkarya. Jadi tidak harus kemudian kita sudah tidak mikir lagi tentang ekonomi baru bisa memberikan sesuatu pada peradaban. Meskipun di beberapa pikiran diasumsikan semacam itu. Kemudian yang kedua, apa mau? Oh iya, gimana Pak kalau kita kecewa dengan bangsa kita sendiri? Ya memang kelakuanmu kan memang sering bikin kecewa. Apalagi di medsos, di banyak cerita, di banyak kasus. Itu yang kadang-kadang kita geluh. Kok ada anak bangsa yang kayak gini? Kok ada warga kita, saudara-saudara kita sebangsa yang kelakuannya seperti ini? Itu kan bisa bikin kecewa. Tapi tetaplah dalam kecewa itu kedepankan perilaku cinta. Perilaku cinta itu bukan perilaku judgmental. Jadi bukan perilaku yang menghakimi bahwa kamu salah ini atau salah itu. Rumusnya 4 tadi. Yang pertama knowledge. Coba kamu pahami. Coba kamu empatik dia. Posisikan dirimu di posisinya dia. Coba kamu telusuri situasi apa yang dia hadapi sampai dia melakukan hal itu. Ini namanya aspek knowledge. Kemudian respect, hargai dulu. Terima dulu dia dengan segala kondisinya. Oh iya sih, saya maklum dia mengalami peristiwa yang menyakitkan itu sehingga sekarang dia rasanya mungkin balas dendam dia ini. Saya terima situasinya yang seperti itu. Itu aspek respect. Baru yang ketiga care. Care itu peduli. Tapi kalau kamu begitu terus, bisa masalah lo nanti. Kalau aku diam saja nanti kasihan kamu. Aku itu mencintaimu maka aku peduli. Nah, ini pentingnya kalau bahasanya Al-Quran itu kan kita diminta untuk watawasau bil haq watawasau bis sober. Ingatkan kalau memang ada momen untuk itu. Meskipun tidak harus diingatkan di depan orang banyak. Boleh mengingatkan di Japri saja atau lewat DM. Karena kadang-kadang mengingatkan di depan orang banyak itu rasanya memang ingin menjatuhkan dia. Itu dulu kita ada cerita bagaimana Imam Malik mengingatkan muridnya, Imam Ahmad mengingatkan muridnya. Itu milih momen sepi, tidak di depan murid-murid gini. Jadi tidak dijatuhkan namanya di depan orang banyak. Nah, jadi maka ini namanya care, peduli. Terus responsible, tanggung jawab. Tidak hanya berani usul, tapi ikut bantu. Kalau memang dia ada masalah, semampu kita bantu. Jadi saling memahami, saling menghargai, saling peduli dan saling membantu, saling ikut bertanggung jawab. Bareng-bareng untuk kehidupan bersama. Mungkin kita kecewa dengan dia, jangan-jangan dia juga kecewa dengan kita. Jadi kita itu kan memang mudah kalau wah ini orang ini kurang ajar, ini orang ini harus dikata-katai ini. Jadi kita selalu nuding keluar, kita lupa diri kita. Maka sering saya bilang step pertama tetap kita membaca ke dalam. Kalau semuanya membaca ke dalam dan beres, itu nanti membaca keluarnya lebih simpel, lebih sederhana. Maka
kekecewaan tadi terhadap saudaramu, posisikanlah saudaramu itu seperti saudaramu beneran. Bayangkan kalau kalian punya saudara melakukan kesalahan, kandungmu lah melakukan kesalahan. Itu kan kamu tidak akan menghancurkannya, tidak akan marah-marah di depan orang banyak, tidak. Kamu akan peduli padanya, kamu akan ingin tahu situasi yang pasnya seperti apa dan seterusnya. Jadi kalau kamu pakai istilah, Pak, kita ini kan saudara sesama bangsa, anak bangsa, ya berarti perlakukan persis seperti saudaramu. Pak, ini kan kita saudara sesama manusia, ya perlakukan persis seperti saudaramu. Mudahnya begitu. Jadi, dan ya insya Allah kekecewaan tadi akan banyak berkurang. Jadi biar hidup kita lebih tenang. Dan menurut saya hari ini penting juga teman-teman melihat skala permasalahan. Kita sering sekali sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya yang tidak terlalu urgent. Yang kita tidak tahu itu pun tidak masalah. Tapi kita ikut melibatkan diri, menyibukkan diri di situ sehingga terus masalah baru muncul. Nah, mulai sekarang mungkin kita latihan ya. Latihan untuk mudahnya puasa komen, latihan untuk puasa posting yang tidak penting, latihan untuk mengendalikan diri. Kalau selama ini sehari pegang HP-nya 10 jam atau 12 jam, ya coba dikurangi sedikit lah, 11 jam 45 menit misalnya, terus dikurangi sedikit lagi gitu. Jadi yuk pelan-pelan bahasa tadi ya, keterikatanmu. Jadi latihan untuk puasa yang pertama itu. Yang kedua latihan prioritas. Jadi latihan membuat prioritas itu mana yang penting, mana yang ini tidak terlalu penting. Saya tahu jawabannya apa, tidak masalah. Mana yang ini untuk santai-santai saja, iseng saja. Jadi kelihatan misalnya tadi ya, kita ada 4 pertanyaan. Coba diperhatikan pertanyaan-pertanyaan tadi, mana yang urgent. Wah, ini urusan penting sekali, ini hidup mati, ini nggak bisa. Mana yang ini enggak dijawab juga enggak apa-apa. Ada yang wah ini untuk seneng-seneng saja. Oh, ini untuk akrobat intelektual saja. Oh, ini coba perhatikan itu. Di sekelilingmu nanti akan banyak yang seperti itu. Jadi pilihlah masalah-masalah secara prioritas. Tidak sekedar ada masalah terus langsung kamu tandangi, langsung kamu ingin terjun masuk menyelesaikan. Siapa tahu energimu nanti habis ketika masalah yang asli, yang real, yang konkret, yang penting untuk hidupmu muncul. Nah, ini kalau bahasanya orang sepak bola atau orang tinju atau orang bulu tangkis itu mengatur stamina. Jadi pinter-pinterlah kalian sekarang ngatur stamina untuk prioritas. Terlalu sibuk posting komen macam-macam terus skripsi ini tidak selesai misalnya. Ini yang saya sebut prioritas. Jadi penting-pentinglah ngatur, memanage problemmu. Tidak semua hal harus ditanyakan, dibahas sekarang. Ada yang ini penting sih tapi bisa ditunda besok. Nah, kalau yang ini penting, ini harus selesai segera hari ini. Kalau tidak, bahaya ini untuk kehidupan bersama. Oh, kalau ini untuk iseng-iseng, kalau memang lagi nongkrong ngopi-ngopi untuk latihan berpikir, ini enak ditanyakan. Oh, kalau ini, nah coba kalian ranking begitu. Biar energimu tidak habis untuk hal-hal yang tidak penting. Termasuk mengecewai sesuatu atau menyedihkan sesuatu. Kadang-kadang kecewa untuk hal yang sebenarnya itu tidak ada urusannya dengan hidupku kok. Saya tidak ngerti itu juga tidak apa-apa. Ngapain sih tadi aku pakai kecewa-kecewa segala misalnya. Oh, itu saya tidak komen juga sebenarnya tidak apa-apa kok. Wong saya komen juga tidak akan dipedulikan, bukan urusanku. Nah, itu penting-pentingmu membaca ini hari ini. Jadi kalau bahasa mudahnya ya ini namanya kecakapan. Kalau di dunia digital namanya literasi digital atau kecakapan digital. Kecerdasanmu dalam mengelola media yang kamu pegang. Baik,
Itu ngomongnya tadi ngalor ngidul. Silahkan kalau masih ada. Oke, satu lagi. Setelah Wah, ini tambah kita banyak. masih ada urusan perut yang harus kita selesaikan bersama. Waduh, banyak sekali mana ini. Yang belakang aja lah. Ya Mas. Mic-nya tolong diantarkan, disambung aja. Ya maju ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan. Saya dari Bantul, tapi kebetulan domisili di Sleman. Jadi kebetulan saya ini kan ojol. Saya dulu punya pemikiran banyak lah, kritik-kritik tentang korporasi. Lalu kemudian saya ini kayak nggak pede gitu. Pemikiran saya ini apa ada manfaatnya nggak ya? Terus habis itu kebetulan saya ngaji filsafat dan banyak terinspirasi dari pemikirannya Pak Faiz. Terus pemikiran saya mulai percaya diri dengan pemikiran saya, terus saya sharingkan ke teman-teman. Kebetulan teman-teman juga mengiyakan apa yang saya pikirkan gitu. Dan kemudian pemikiran-pemikiran itu menyebar. Akhirnya saya dan teman-teman mengadakan semacam demonstrasi. Dan intinya tuntutan-tuntutan atas kebijakan korporasi yang menurut saya tidak memihak pada kami gitu. Nah, terus habis itu dari pemikiran-pemikiran saya, dari pemikiran teman-teman, ini ada sedikit menurut saya benalu. Jadi ada sekelompok orang-orang ojol yang mereka ini selalu bilang bahwa mending bersyukurlah gitu loh. Udah dikasih pekerjaan, udah dikasih pendapatan, bla bla bla. Awalnya tuh kayak itu semacam kayak spirit buat saya kok, tapi kok lama-lama kok membuat saya ini kok semacam kayak kemunduran gitu, kemunduran. Terus habis itu golongan-golongan ini tuh nggak banyak dari driver tuh menganggap bahwa golongan orang-orang yang selalu bilang syukur-syukur itu kayak dengan sebutan tim syukur gitu. Iya bener, karena orang-orangnya ini tuh kayak golongannya ini tuh kayak ya wes lah, buat bersyukur aja gitu kan. Padahal terkadang orang-orang ini tuh kadang saya gap gitu, nyetatus misalnya kayak ya Allah kok hidup saya kok gini banget ya gitu, kayak nggak sinkron dengan orang-orang itu. Makanya ketika saya melakukan demonstrasi itu orang-orang ini tuh kadang saya sisihkan dulu karena takut mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang yang benar-benar sudah punya pemikiran ingin menuntut sesuatu. Pertanyaannya gini, dalam konteks kemerdekaan ya, bagaimana tanggapan Pak Faiz dengan ketika saya menuntut untuk keadilan di driver ojol, tapi saya ini sedikit mengkritisi orang-orang yang itu tadi bersyukur namun tidak pada tempatnya gitu loh, menurut saya gitu. Karena orang-orang ini tuh kayak membuat spirit teman-teman tuh jadi turun loh. Oh iya ding, ini rasa demo wae, adewe pasrah wae gitu loh, kayak gitu. Mungkin gitu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab juga ya. Cuma ini komen ya, bukan jawaban. Kalau jawaban itu kan solutif. Kalau komen itu ya sama. Nanti masnya ada 2 kubu, nanti jangan-jangan saya ngomong terus sekarang ada 3 kubu. Iya. Nambah masalah nanti lagi ya. Baik. Yang pertama ya, monggo saja kalau saya kita ini kan negara yang terbuka, yang demokratis. Kalau ada usulan, keinginan, ada rasa yang ingin ditampakkan lewat unjuk rasa,
menurut saya sistemnya kan memungkinkan, monggo saja. Yang pertama itu, ya pastikan saja kalau bahasanya Habermas itu ruang publiknya sehat. Jadi kalau ruang publiknya sehat itu lebih mudah untuk menjalin komunikasi. Ini kan sebenarnya problem komunikasi. Ada usulan yang ingin didengarkan. Dari sisi ini saya kira kita sepakat lah, monggo saja kalau ada unek-unek disampaikan. Bagi korporasi menurut saya justru itu positif untuk meningkatkan situasi kondite dan lain sebagainya. Nah, menurut saya menarik cara kita menyikapi beda-beda pendapat ini. Ya tentu saja setiap orang itu kan biasanya punya nilai, punya prinsip sendiri yang diperjuangkan. Sehingga pikiran itu bisa beda-beda. Ya tentu saja kalau dari sisi pola ya beda pendapat itu bisa nanti kalau memang mau ditarjeh. Ditarjeh itu dicari mana pendapat yang paling benar, ayo. Mana pendapat yang paling valid, paling masuk akal, paling cocok, paling sesuai. Kalau bisa ini bagus. Alhamdulillah juga kalau bisa dijamak, dikumpul. Oh sebenarnya kita ini tidak beda pendapat kok antara madhab syukur dan madhab demo tadi. Ini menurut saya bisa disatukan. Ya memang kita bersyukur dengan situasi sekarang, tapi kan kita ingin lebih baik juga. Kita tidak ingin mandek masuk kayak gini-gini saja sih sampai ke depan. Kan kita ingin ada perbaikan. Nah yang kita lakukan dengan demo ini dalam rangka biar kita lebih baik. Jadi yang syukur juga tidak salah. Ya nanti yang penting kita berjuang lah. Sukses tidak sukses ya kita syukuri nanti hasilnya apa misalnya. Nah, ini namanya madhab dikumpulkan, namanya dijamak. Ternyata kita tidak beda kok, kita bisa ketemu. Nah nanti ada lagi gaya ketiga. Gaya ketiga ini tadi independen. Ya sudah, kalau kamu yang bersyukur, bersyukurlah. Saya yang demo tak demo saja. Ini jalan sendiri-sendiri. Jadi nanti ya memperjuangkan kebaikan versinya masing-masing. Nah ini namanya gaya ketiga. Gaya ketiga ini jalan sendiri-sendiri. Ya monggo saja. Yang penting jangan musuhan, yang penting jangan nambah masalah baru dari masalah lama yang sudah ada. Jadi menurut saya wajar saja, biasa saja hidup bareng-bareng orang banyak itu. Ada yang punya pikiran A, ada yang punya pikiran B. Kalau masing-masing terbuka ingin mencari jalan keluar bersama, apa ditarjeh tadi, apa dijamak, atau dibiarkan jalan sendiri-sendiri, monggo saja disepakati. Misalnya kesepakatannya ya sudah kamu yang jalur sana, saya jalur sini saja. Atau ternyata kita bisa ketemu kok. Atau yang tadi ternyata argumenku lebih kuat, berarti kamu ikut aku ya oke. Ya monggo saja. Wong ini kalau bahasanya Habermas tadi ini dunia intersubjektif. Dunia kesepakatan kok ini. Kita ambil kesepakatan yang mana monggo saja. Jadi sering saya bilang memang problem yang agak rumit diselesaikan itu bukan kebenaran ketemu kesalahan atau kebaikan ketemu keburukan. Kalau ini gampang. Yang perlu agak mikir panjang itu yang baik ketemu yang baik. Jadi ini kita perlu agak terbuka, berpikir panjang, pelan-pelan. Karena kalau enggak nanti konflik. Baik ketemu baik itu kan sama-sama merasa aku yang baik. Loh ini juga baik. Syukur itu juga baik kok loh. Tapi menginginkan perbaikan kan juga baik. Ini namanya baik lawan baik. Tidak sesederhana kelihatannya ya. Kalau sekedar baik buruk sih gampang, kita tinggal milih. Sini pengen maling, yang sini pengen jujur, ya tetap saja pengen jujur yang baik. Itu kan gampang, simpel. Tapi kalau baik dengan baik itu kita perlu agak panjang, perlu duduk bersama, perlu disepakati dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya pelajaran juga untuk yang lain, bahwa dalam hidup itu ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tidak sesederhana kalau orang ceramah ngomong ini ya, itu ya, tidak sesederhana itu. Ada banyak variabel-variabel yang perlu kita perhatikan. Baik teman-teman, saya kira sudah nggih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kemarin saya sudah janji sama teman-teman takmir itu kalau ada minggu ke-5 di setiap bulannya nanti kita bisa ada tanya jawab. Jadi biar enggak, nanti pokoknya kalau ada minggu ke-5-nya saya enggak tahu di bulan apa yang ada 5 minggu. Nah nanti
salah satu dari minggu di 5 minggu ini kita pakai untuk seperti ini kan, bulan ini ada 5. Nah, salah satunya kita pakai untuk ngobrol seperti ini yang ada tanya jawabnya. Tapi sisanya murni untuk nambah wawasan, nambah ilmu kita. Yang tanya jawabnya ya setelah selesai ngaji. Baik, saya kira itu dari saya untuk malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit nambah pengetahuan, nambah wawasan, ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Faiz untuk kesempatan malam hari ini. Baik teman-teman, seperti yang di awal kita sampaikan, setelah ini masih ada acara. Biar nanti teman-teman takmir menyiapkan. Yang pertama adalah ini sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap keistiqomahan Pak Faiz dan juga beliau kemarin di tanggal 16 Agustus berulang tahun. Kita ada syukuran untuk beliau dan teman-teman nanti juga kebagian jatahnya di luar. Mungkin nanti yang belum terpuaskan dengan jawaban nanti bisa diselesaikan di urusan makan di luar. Silakan bagi teman-teman takmir untuk menghidangkan syukurannya ke depan. Monggo silakan dibawa ke depan untuk kita doa bersama dan setelah itu nanti teman-teman juga bisa menikmatinya di luar. Nanti tolong gelasnya dibawa sekalian ya nanti untuk minum teman-teman. Oke, baik. Ini tadi permintaannya Mas Wahid harus didoakan dulu. Jadi kita awali doa ya bareng-bareng. Di batin masing-masing niat keinginannya, jangan cuma mendoakan saya nanggung. Doa untuk sebanyak mungkin orang, sebagian besar, sebanyak mungkin yang teman-teman bisa menjangkau. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin.
Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabirun bi khalqih. Ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Ini sedianya nanti akan dipotong oleh istri Pak Faiz, tapi berhubung nggak ada ya nanti itu Pak Faiz sendiri. Kita nanti bagian akhir-akhirnya. Oke? Mari kita akhiri ngaji kita filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman, di luar ada hidangan yang bisa teman-teman nikmati. Tolong gelasnya di bawah. Yang putri juga disediakan tempatnya. Nanti lombanya adalah menghitung jumlah nasi ada berapa yang ada di depan teman-teman masing-masing itu. Monggo silakan. Ya, saya ulangi, ini sebagai bentuk rasa syukur kita untuk Pak Faiz yang berulang tahun. Terima kasih Pak. Ini juga sebagai bentuk berbagi kita untuk teman-teman yang ikut mengaji. Silakan monggo bisa menuju di arah barat, arah timur di bawah tempat parkir. Teman-teman bisa menikmati hidangannya. Awas gelasnya. Yang ingin mengucapkan ya boleh ucapkan ulang tahun atau apapun untuk Pak Faiz, monggo silakan. Tapi untuk pertanyaannya ditunda besok lagi. Ya, silakan dilanjutkan. Nanti ada dokumentasinya, dilihat aja nanti kita upload di media sosial kita.